Rekan-rekan seniman Painting Explorer, mengapa pameran Painting Explorer bertema silver ya, pameran Painting Explorer kelima yang sedianya itu tanggal 21 Juni menjadi 28 Juni. Nah, saya akan menyampaikan alasannya. Lalu nanti kita juga akan membahas tentang bagaimana mengirimkan karya ya, karena tadi di grup WA Painting Explorer teman-teman masih bertanya-tanya tentang ini caranya bagaimana. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan jangan ragu untuk bertanya ya di live chat. Tapi sebelumnya sebagai penghargaan saya akan membacakan rekan-rekan mahasiswa kampus Nurkis Painting Explorer yang tergabung di dalam YouTube membership Painting Explorer. Terima kasih sudah bergabung ya teman-teman. Dan di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan seniman Painting Explorer, kita akan mendengarkan pameran lukisan Painting Explorer kelima. Yang pertama dulu temanya lumbung padi, lumbung konten. Yang kedua tentang disrupsi membumi. Yang ketiga judulnya Negeri di Cloud. Yang keempat judulnya Mainkan Garismu. Nah, yang kelima ini judulnya Silver, karena ini adalah syukuran Painting Explorer mendapatkan Silver Play Button dari YouTube sebagai bentuk penghargaan. Nah, pameran ini yang menjadi tanggal 28. Jadi begini sih, saya itu diminta menjadi koordinator pameran internasional di kampus ISI Yogyakarta. Jadi Fakultas Seni Rupa itu mau mengadakan pameran judulnya YICAF ya, Yogyakarta International apalah lupa saya, International Fine Art atau apalah, lupa namanya, sampai festival belakangnya, festival. Intinya itu adalah pameran internasional kerjasama antara ISI Yogyakarta dengan Australia, dengan Australia, yang nanti akan banyak tamu yang hadir ya, kolektor-kolektor datang ke kampus ISI Yogyakarta. Itu kan tanggal 21 kan, Arjok kan tanggal 20. Nah, saya sudah bilang sama kampus, oke, karena kewajiban saya ya sebagai dosen di ISI Yogyakarta ya, saya mendapatkan amanah seperti itu, saya tetap mau mensukseskannya. Oke, saya siap mensukseskan pameran YICAF itu ya. Tapi saya tidak bisa hadir pas pembukaan karena ada pameran Painting Explorer yang sudah lama disusun ya, tanggal 21 itu. Terus akhirnya ya udah, nanti pamer karya-karya saya urusi itu. Yang pameran itu ada dosen ISI Yogyakarta, mahasiswa sama alumni ya. Alumni semuanya diseleksi agar menghasilkan karya yang terbaik. Oke. Terus saya ngobrol nih sama GM ini ya, GM Loman Pakutel ya, tempat pameran Painting Explorer. Mas Han ini begini. Terus beliau ya udah, biar itu kan juga Mas Denny ini kan juga penting juga untuk Mas Denny di sana. Semuanya biar bisa berjalan. Beliau orangnya bagus ya, baik ya, orangnya baik. Saya senang ya dengan GM-nya Loman Pakutel. Akhirnya ya tempat kita nggak harus tanggal 21 kan gitu kan. Terus kalau yang saya nggak mau mengubah ya, karena ini sudah komitmen. Tapi karena yang mengubah Mas Han melihat saya kalau gitu ya mungkin ya. Akhirnya ya udah, kalau yang mengubah Mas Han selaku GM sekarang ganti ya,
Dia naik, dia memang owner ya, dia mencari GM sekarang, dia ownernya, pemilik Luman Park Hotel. Ya udah, nah, kalau Mas Han yang menghendaki ya oke, biar semuanya jalan. Akhirnya kita tanggal 28 Juni. Nah, ini kan kesempatan juga kan, teman-teman semakin punya waktu untuk berkarya. Teman-teman yang belum ikut join di kuliah seni lukis elementer maupun kuliah seni lukis advance, karena cara mengikutinya kan selain yang kuliah seni lukis abstrak itu ya, yang giveaway ada nanti seniman bintang tamu ya. Salah satunya nanti ada Pak Wiono, dosen ISI, juga ada karyanya bagus itu, ada Mas Dadi Setiadi juga ikut pameran. Itu teman-teman bisa mengikuti lewat kuliah seni lukis elementer maupun seni lukis advance. Itu. Nah, sekarang nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan caranya gimana. Nah, saya akan menjawab dulu cara mengirim karya. Cara mengirim karya tadi yang ditanya, cara mengirim karya. Mas Adiriandi, terima kasih. Selamat malam Pak Denny dan kawan. Terima kasih. Mas Rizkon Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak Denny dan teman-teman. Terima kasih Mas Rizkon. Mas Rizkon ini nanti juga akan menjadi salah satu peserta ya pameran Painting Explorer. Mbah Wo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak dosen Denny, selama ini saya belum bisa gabung di PE, apa bisa ikut pameran kelima? Terima kasih sebelumnya Pak dosen. Bisa, masih bisa, silahkan Mbah Wo. Nanti gabung di kuliah seni lukis elementer atau kuliah seni lukis advance. Bedanya apa? Kalau seni lukis elementer itu yang dipamerkan tugas ya, tugas-tugas kuliah seni lukis kuliah seni lukis elementer. Nanti pilih tugas mana, buat sebagus-bagusnya terus dikirimkan. Kalau mau karya personal style gitu ya, karya pribadi ya lewat kuliah seni lukis advance. Gitu ya, Mbak Wo. Alhamdulillah ini Mas Jiko Sita juga sudah hadir ya, Mas Advola. Maksud Sita itu sekarang pameran terus, payu terus, alhamdulillah aku senang. Wah, mohon maaf lambat, kena macet Jakarta, hujan deras. Ternyata ya hujan deras merata ya. Semoga Jakarta tetap dalam keadaan terbaik ya. Baik, sekarang saya akan menerangkan tentang mengirim ya. Tadi ada yang bertanya tentang mengirim karya. Sebenarnya cara mengirim karya itu sudah ditulis ya ketika teman-teman mengisi Google Form, karena di situ ada, kenapa saya tulis di sini ya, karena di situ ada persetujuan ya, ada persetujuan. Google Form itu kan yang pertama ada nama seniman gitu ya, alamat, nomor telepon dan sebagainya ya, CV, foto diri. Nah, terus data karya. Nah, data karya ini terus. Nah, di 3 ini itu terdiri dari kesepakatan. Kesepakatan itu tentang penjualan karya. Nanti saya sampaikan sekalian. Terus yang kedua tentang pernyataan packing dan transportasi karya. Ini yang tadi ditanyakan sebenarnya sudah ada. Saya tulis gini ya. Pernyataan packing dan transportasi karya. Seniman bersedia menanggung biaya pengiriman karya ke lokasi pameran, ya, Luman Park Hotel Yogyakarta, maupun pengembalian karya yang tidak terjual. Jadi yang menanggung transportasi itu seniman. Dari rumah teman-teman, dari manapun ya, rumah atau studio atau mana, ke Luman Park Hotel, keberangkatan maupun pemulangannya itu yang menanggung teman-temannya. Kalau tidak terjual, kalau terjual berarti ya dikirim ke kolektor. Nah, nanti keterangannya ada ya, apakah harus lewat jasa pos gitu. Nah, nanti ada. Bersedia membuat packing karya yang aman ya. Pengembalian karya, jadi usahakan packingnya aman. Pengembalian karya jangan kayak kemarin ada yang cuma emplek-emplekan kerdus kerdus bekas disusun sambung menyambung gitu, malah nggak aman. Pengembalian karya dilakukan melalui jasa paket. Jadi nanti kita biasa pakai ini, Pos Indonesia Art Lover. Karya setelah selesai itu ya,
itu setelah selesai pameran kan tanggal 20, selesainya kan 20 September itu. Dari 28 Juni sampai 20 September. Itu karya packing yang masih bisa itu dipakai, kita pakai lagi. Terus dari situ kita serahkan Pos Indonesia Art Lover. Nah, Pos Indonesia Art Lover itu nanti pihak jasa kirim akan menghubungi seniman terkait dengan ongkos pengembalian karya. Nah, nanti Pos Indonesia ini menghubungi seniman. Biaya pembuatan packing karya jika packing awal tidak dapat digunakan ulang. Nah, nanti kalau packingnya itu nggak bisa dipakai, ya yang akan membuat packing ya Pos Indonesia ini. Nah, nanti biaya yang menagih transportasi pemulangan ya, ongkos kirim pemulangan maupun pembuatan packing itu Pos Indonesia. Nah, kalau bisa digunakan ulang kan lebih enak ya. Kardus yang tebal itu. Kemarin ada yang memang kayu, kalau kayu kan berat ya. Kayu triplek itu ya nggak apa-apa, bagus tapi berat. Kalau packing kardus yang tebal itu aman. Karya juga dapat diantar dan diambil sendiri. Nah, kalau karya itu diantar ya, itu yang penting sebelum display. Jadi gini, nanti kan displaynya itu saya mencari tukang gitu ya, yang itu dia akan mendisplay itu dalam waktu 1 hari ya, lembur dari pagi sampai malam atau paling lama 2 hari. Nah, sambil dibantu sama teman-teman Painting Explorer ya, host Painting Explorer yang ada di Jogja. Atau biasanya teman-teman yang dari Jakarta, dari luar kota ya, Jakarta luar kota selain Jogja yang datang pas display itu biasanya membantu ya. Tapi nanti yang biasa bareng-bareng itu ada Mas Rizkon, ada Mas Mul gitu yang karena beliau berdua kan di Jogja. Nah, itu bareng-bareng. Selain itu nanti saya cari tukang. Maka jangan sampai karya itu diantar setelah display. Kalau diantar setelah display ya nggak ada yang tidak ada yang mendisplaykan ya, nanti nggak ada yang diantar sebelum display. Atau pas display sekalian bantu-bantu display. Bagaimana teman-teman yang lain ya biasanya. Alhamdulillah seniman Painting Explorer itu memiliki keguyuban ya, datang bareng-bareng guyup gitu, bareng-bareng mengirimkan. Nah, kalau nanti pas pembongkaran itu dalam waktu sehari itu ya, jadi kan tanggal 20 terakhir. Nanti 21 itu 20 September terakhir kan. 21 September itu diturunkan, di packing ulang, langsung dikembalikan ke Pos Indonesia. Jadi kalau mau diambil itu pas itu ya, pas penurunan sehari setelah penutupan. Itu teman-teman boleh ngambil sendiri di Loman. Tetapi kalau tidak diambil, Loman sudah tidak ada tempat penyimpanan. Maka semua karya diserahkan ke Pos Indonesia. Nah, nanti dari Pos Indonesia akan menghubungi teman-teman gitu ya. Nah, pengiriman, nah ini saya hapus tadi ya karena ada nomor pribadi, ada data pribadi, jadi nggak enak ya. Tapi kalau pas teman-teman ngisi pasti ada di sini. Maka saya tulis ini ya, silakan alamat pengiriman di atas disalin dan disimpan ya. Nah, nanti kalau teman-teman yang sudah mengisi tapi belum menyalin dan menyimpan lupa, bisa japri saya untuk menanyakan alamatnya ini ya kepada siapa. Ini saya hapus sengaja biar ini kan live publik gitu ya. Jangan sampai saya menyebarkan data pribadi. Itu ya. Dengan mencentang tanda di bawah ini berarti bersedia terhadap ketentuan di atas ya. Dan saya lihat teman-teman sudah mengirim mencentang ya. Berarti ketentuannya seperti ini ya. Sekarang saya akan sampaikan sekalian ya tentang penjualan karya. Mas Widi Indrayanto, Bapak Deni, tambah bersinar, selamat dan semangat. Matur nuwun, Mas Widi ya, saya tunggu karyanya Mas Widi. Mas Widi nanti juga kemarin sudah ada sih karyanya Mas Widi, tapi kalau mau ngirim yang lain juga boleh. Oke, sekarang tentang ini ya, bersedia mengikuti bagi hasil. Harga nanti silakan teman-teman menentukan harga sendiri ya, ditentukan seniman. Nah, nanti
karena ini di hotel ya, itu pendapatan akan dipotong dulu PPN 12% ya. Nah, besar kecilnya ini negara ya yang ngatur ya. Saya nggak tahu, kalau bisa ya malah nggak ada potongan ya. Tapi ya itu ketentuan, nanti kalau nggak ada ini malah yang kena hotelnya, kasihan. Nah, nanti pendapatannya itu akan dibagi seniman 60%, penyelenggara 40%. Ini sebenarnya ada ya teman-teman ya. Ada eh, dua skema sebenarnya kerjasama Panteng Explorer dengan Loman Pagotel. Tidak tertulis di sini tapi saya sampaikan nggak apa-apa. Yang 40% ini ya. Ya Kak, ini nanti sebenarnya masih juga melibatkan pihak perantara. Karena kita bekerja sama ya agar semuanya dapat dan baik gitu ya. Itu kita mencari perantara yang biasa menjualkan karya. Nah, nanti itu dari 40% ini akan dibagi. Loman Pagotel dapat 15%, Panteng Explorer 15%, terus perantaranya itu dapat 10% ya. Jadi yang 40% ini dibagi banyak pihak gitu ya. Transaksi jual beli dilakukan pihak Loman Pagotel. Tapi kemarin rapat terakhir Loman meminta nanti ke Pak Denny aja biar cepet ya. Karena takutnya gini, kalau nanti kan jual beli lukisan itu kan hampir semuanya ya, tidak semuanya sih, nyaris semuanya itu ada nyang-nyangan ya, ditawar gitu. Kalau nanti ke Loman terus pembelinya menawar, nanti tanya saya tanya seniman kan kelamaan. Nah, nanti biar langsung ke saya bisa ngobrol ke seniman. Apalagi kalau perantara ya, perantara ke Loman, Loman ke saya ke seniman kan kelamaan. Jadi nanti Loman mengatakan ke Pak Denny aja. Jika terjual, ongkos kirim ditanggung pembeli, nanti packingnya ditanggung seniman. Karena tadi kan hubungan dengan packing tadi. Dengan mencentang berarti sudah oke. Itu nggih teman-teman ya. Dan teman-teman yang belum mengirimkan, tolong mengirimkan foto karyanya yang benar-benar istimewa ya. Jangan sampai ada bayangan yang menutupi karya, jangan sampai ada miring-miring gitu. Pertanyaannya, tidak harus dikasih frame ya Pak. Begini, sebenarnya frame, gini, lukisan itu, frame itu bagian dari lukisan ya. Frame itu bagian dari lukisan. Namun kalau memang konsepnya lukisan itu tanpa frame, ya berarti memang frame menjadi tidak dibutuhkan dalam lukisan tersebut. Lukisan-lukisan yang tidak di frame itu memiliki tampilan-tampilan yang khusus. Jangan sampai lukisan itu cocoknya di frame, tapi tidak di frame. Misalnya misalnya contohnya kertas ditempel ke aja, atau kanvas dengan dengan spanramnya tipis dicok teples, pinggirnya ora karuan, ya itu tidak dipamerkan, tidak siap pamer namanya. Kita tidak akan pamerkan karya yang tidak siap pamer. Maka ini yang tanya siapa? Mas Flat ya. Mas Flat itu yang itu ya, karyanya yang silver bundra. Kalau itu di frame, kalau itu di frame ya, itu sekaligus untuk pengamanan. Sekalian aja kita lihat karya Mas Flat ya. Kita coba lihat karya Mas Flat. Di sini ya. Nah ini ya, wah ini di frame Mas. Kalau ini di frame, ya. Berapa kali berapa ini? Oke, kalau ini khusus pertanyaan Mas Flat di frame.
Kemarin ada di pameran Painting Explorer ketiga, itu karyanya bagus sekali. Dosen IKJ ya, Mas Riza. Wah itu nggak di frame, kalau itu naik di frame malah wagu. Ada beberapa karyanya ada yang keluar, malah di frame malah elek. Ya itu tidak di frame, tapi nek kayak karyanya Mas Flat ya di frame lah. Gitu nggih. Terima kasih. Saya cukupkan sekian ya. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi rampung neh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.